Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dalam tutorial online dinamika kelompok, materi inisiasi kedua, yaitu peranan, tugas, keuntungan, dan kerugian bekerja dalam kelompok, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka, bersama saya Dwi Meliana Lisawati. Materi inisiasi kedua ini tentang peranan, tugas, keuntungan, dan kerugian bekerja dalam kelompok. Cakupan materinya, yang pertama peranan dan tugas kelompok, yang kedua keuntungan dan kerugian bekerja dalam kelompok. Indikatornya, setelah mempelajari inisiasi kedua ini, Anda diharapkan secara komprehensif menjelaskan tentang 1. Menjelaskan peranan dan tugas kelompok. 2. Menjelaskan keuntungan dan kerugian bekerja dalam kelompok. Kajian materi pada peranan, tugas, keuntungan, dan kerugian belajar dalam kelompok. Yang pertama, peranan dan tugas kelompok. Yang kedua, keuntungan dan kerugian bekerja dalam kelompok. Peranan dan tugas kelompok, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 menyiratkan pentingnya sistem laku atau visiting atau training atau latihan dan kunjungan dalam memberdayakan masyarakat melalui pembinaan kelompok kecil. Peranan atau fungsi kelompok tersebut menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan tidak hanya berfungsi sebagai kelas belajar, unit produksi, usaha tani, wahana kerjasama, tetapi ada fungsi-fungsi lain termasuk berfungsi untuk mendewasakan petani, peternak, dan nelayan kita agar mampu mandiri secara aktif memperjuangkan kepentingannya. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 perlu dilakukan pembinaan dalam hal ini adalah kelompok tani, kelompok nelayan, dan kelompok tani hutan atau kelompok penghijauan, termasuk asosiasi tani atau Gapoktan atau gabungan kelompok tani, Gapoknak atau gabungan kelompok peternak, Gapokkan gabungan kelompok perikanan atau nelayan, dan kelompok kontak tani peternak dan nelayan andalan yang bisa disingkat dengan KTNA. Pembinaan kelompok, pengertian penyuluhan dan dimaksudkan dalam penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 adalah proses pembelajaran bagi pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Untuk mengembangkan dan membina kelompok ke arah yang dimaksudkan di atas, masing-masing kementerian mengeluarkan acuan yang bisa digunakan untuk komunikator pembangunan atau change agent, baik oleh penyuluh maupun petugas pendamping kelompok binaan. Hal utama yang dilakukan komunikator pembangunan adalah membuka pemahaman, wawasan berpikir, pengayaan, pengetahuan, dan keterampilan, serta pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh. Berikut penjelasan pengertian kelompok tani atau peternak, nelayan, pekebun, dan kelompok tani hutan atau penghijauan, asosiasi tani atau Gapoktan, Gapoknak, dan Gapokkan, dan kelompok kontak tani peternak dan nelayan andalan atau KTNA. Yang pertama, kelompok tani peternak nelayan atau Poktan pada dasarnya adalah kelembagaan nonformal di pedesaan atau kelurahan yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk petani, peternak, dan nelayan. Pengembangan kelompok pada umumnya berorientasi pada kesamaan jenis usaha tani atau kebun, lokasi usaha tani atau kebun, domisili, antisipasi sistem usaha ternak masa depan yang berorientasi pada usaha ternak agribisnis. Yang melalui pendekatan kelompok, dibina terjalinnya kerjasama individu petani, peternak, nelayan dalam proses belajar mengajar untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, proses produksi untuk mencapai skala ekonomi, serta proses kerjasama
pengelolaan usaha tani mulai dari pengadaan sarana, kegiatan budidaya, pengelolaan hasil, serta pemasaran hasil. 2. Gabungan kelompok tani peternak nelayan merupakan wadah kerjasama antara kelompok tani peternak atau nelayan. Gapoktan adalah kumpulan dari beberapa kelompok tani peternak atau nelayan yang komoditas usaha taninya sama dan terletak dalam satu kawasan hamparan yang menyatu untuk menggalang kepentingan bersama dalam kehidupan kooperatif menurut Deptan tahun 1996. 3. Asosiasi Petani Peternak Nelayan menurut Deptan tahun 1996 adalah kumpulan petani peternak nelayan yang mengelola satu atau kombinasi beberapa komoditas pertanian, peternakan maupun kelautan dan perikanan untuk tujuan komersial. Asosiasi bergerak dalam satu atau kombinasi beberapa komoditi pertanian dan bekerja sama dengan seluruh kelompok tani peternak nelayan yang mengusahakan komoditas sejenis wilayah yang bersangkutan. 4. Kelompok Kotak Tani Peternak Nelayan Andalan atau KTNA merupakan ketua atau mantan ketua kelompok tani yang masih aktif sebagai anggota kelompok dan diakui kepemimpinannya dalam menggerakkan anggota atau tani untuk mengembangkan usahanya menurut Deptan tahun 2007. Peranan Gapoktan atau Asosiasi Kelompok Tani. Gapoktan atau Asosiasi Kelompok Tani yang berfungsi unit usaha tani, ternak perikanan, unit usaha pengelola, unit usaha sarana dan prasarana produksi, unit usaha pemasaran dan unit usaha keuangan mikro, sehingga menjadi organisasi petani yang kuat dan mandiri. Peranan kelompok kotak tani peternakan dan nelayan andalan disingkat dengan KTNA adalah mampu mewujudkan fungsinya sebagai wadah musyawarah petani, peternak dan nelayan berpartisipasi aktif dalam pembangunan pertanian melalui kegiatan-kegiatan. Sekarang tugas kelompok, di mana tugas kelompok adalah mengeksplisitkan tugas-tugas yang harus dilakukan kelompok atau small group dalam mengimplementasikan peranan yang diamanatkan sebagai wadah memberdayakan petani yang bernaung dalam wadah kelompok. Berikut tugas yang diamanatkan pada satu kelompok binaan. 1. Tugas kelompok tani peternak nelayan sebagai kelas belajar, di mana agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik, kelompok tani diarahkan agar mempunyai kemampuan menggali dan merumuskan keperluan belajar, merencanakan dan mempersiapkan keperluan belajar, menjalin kerjasama dengan sumber-sumber informasi yang diperlukan, menciptakan lingkungan belajar yang sesuai, berperan aktif dalam proses belajar mengajar, mengemukakan dan memahami pendapat anggota, merumuskan kesepakatan bersama, menaati dan melaksanakan kesepakatan yang dihasilkan bersama, merencanakan dan melaksanakan pertemuan-pertemuan berkala baik. 2. Tugas kelompok tani peternak nelayan sebagai wahana kerjasama untuk mengembangkan kemampuan kelompok, maka tugas kelompok harusnya mampu menciptakan suasana saling kenal, saling percaya, dan selalu berkeinginan untuk bekerja sama, menciptakan suasana keterbukaan, mengatur dan melaksanakan pembagian tugas, mengembangkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab, merencanakan dan melaksanakan musyawarah, menaati dan melaksanakan kesepakatan yang dihasilkan bersama, menjalin kemitraan usaha, mengadakan pemumpukan modal, mengembangkan kader kepemimpinan, dan mengadakan hubungan kelembagaan dalam koperasi pertanian atau KUD atau koperasi unit desa. 3. Tugas kelompok tani peternak nelayan sebagai unit produksi usaha tani. Sebagai unit produksi, kelompok diarahkan untuk memiliki kemampuan mengambil keputusan, menumbuh kembangkan kreativitas dan prakarsa anggota kelompok, membantu memperlancar proses dalam mengidentifikasi kebutuhan dan masalah, meningkatkan kemampuan menganalisis potensi pasar, meningkatkan kemampuan untuk dapat mengelola usaha tani ternak perikanan, meningkatkan kemampuan menganalisis potensi usaha, mengembangkan kemampuan untuk menciptakan teknologi lokal spesifik, mendorong agar petani mau dan mampu melaksanakan kegiatan simpan pinjam. 4. Tugas kelompok tani peternak nelayan sebagai unit ekonomi, di mana sebagai unit ekonomi kelompok tani peternak nelayan diarahkan untuk memiliki kemampuan mengembangkan unit usaha pemasaran, mengembangkan unit permodalan atau simpan pinjam, dan membentuk koperasi tani peternak nelayan. Keuntungan dan kerugian bekerja dalam kelompok.
Keuntungan dan kerugian bekerja dalam kelompok berarti bekerja dengan 2 atau dengan banyak orang. Jumlah idealnya adalah antara 7-10 orang sebagai small group atau tidak lebih dari 20-25 orang dalam wadah kelompok large group. Makin besar jumlahnya, makin renggang hubungan kelompok ini. Sebaliknya, kalau terlalu kecil, pandangan-pandangan dalam diskusi sangat terbatas. Demikian juga masalah dana diperlukan. Bekerja dalam berkelompok menuntut kemampuan mensinergikan interest atau tujuan individu dengan tujuan kelompok. Dalam kelompok small group, secara nyata akan terlihat bahwa interest kelompok, walaupun mungkin ada perbedaan, masing-masing individu akan menilai keadaan dalam kelompok berdasarkan 5 hal, yakni memori, nilai, kepercayaan, attitudes, pengalaman yang lalu. Menurut Borman tahun 1990, keuntungan dan kerugian bekerja dalam kelompok yaitu yang pertama, keuntungan bekerja dalam kelompok sesuai dengan sifat dan keadaan kelompok atau small group. Maka dapat dikemukakan beberapa keuntungan bekerja dalam kelompok yaitu berkomunikasi dengan orang banyak, akan lebih mudah mempelajari dan mengetahui hakikat dari setiap individu, mudah mengadakan prediksi, mudah menggunakan keterampilan empati, mudah memotivasi untuk meningkatkan interaksi dalam kelompok. Keuntungan lainnya yaitu bekerja berkelompok akan menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan berorganisasi, sikap bertanggung jawab, semangat bersama, kekuatan kelompok, dan identitas kelompok. 2. Kerugian bekerja dalam kelompok. Sebaliknya, bekerja dalam kelompok atau small group mengalami kerugian-kerugian antara lain terlalu banyak menghabiskan energi, pertambahan setiap orang dalam kelompok, maka ketepatan dalam empati kita akan berkurang. Kalau kita kurang sensitif terhadap setiap tingkah laku individu, ketepatan empati juga berkurang. Jika kita tidak memotivasi kelompok, akan langsung terasa ketepatan empati berkurang dalam setiap keadaan komunikasi. Selanjutnya evaluasi, silahkan Anda baca sendiri sesuai dengan kunci jawabannya. Untuk evaluasi ada 4 option. Daftar pustaka referensi utama dari Amiruddin Saleh tahun 2016 dalam bukunya BMP Dinamika Kelompok Tangerang Selatan Universitas Terbuka. Referensi tambahannya dari Kementerian Pertahanan tahun 2020, Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan nomor _725 _8 tanggal 31 Agustus 2020 tentang bahan pembelajaran dinamika kelompok. Jakarta, Kemenhan RI. Profil media pembelajaran ini saya buat sendiri. Nama saya Dwi Meliana Lisawati. Saya lahir di Kudus tanggal 18 Mei 1992. Sekarang saya bekerja sebagai pengajar di SMPN 1 Mbae, Kabupaten Kudus. Terima kasih, sekian dari saya. Semoga materi inisiasi kedua ini bisa bermanfaat kepada Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.